Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Kapakuma dengan NIM 2101070021 dari kelas 5A. Pada video ini saya membawakan materi tentang peradilan Indonesia. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTI saya dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Baik, kita masuk pada materi, yaitu peradilan Indonesia. Peradilan merupakan sistem yang melibatkan badan atau instansi resmi yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutusi perkara. Di Indonesia, sistem peradilan terdiri dari beberapa jenis, termasuk peradilan umum yang meliputi sengketa perdata dan pidana, sedangkan peradilan agama yang khusus bagi orang yang beragama Islam. Sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada undang-undang dan prinsip demokrasi yang memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan sistem hukum. Badan peradilan ini memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan menyelesaikan berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat. Peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi hingga pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Agung memiliki fungsi kasasi, pengawasan administratif, dan pengaturan terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan. Sementara itu, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat umum. Selain itu, Indonesia juga memiliki peradilan agama yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 mengatur mengenai peradilan umum yang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Badan peradilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung, sedangkan badan peradilan yang lebih rendah adalah Pengadilan Negeri. Nah, kita lihat pada sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada asas hukum yang berlaku di masyarakat yang mencakup hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law yang dipengaruhi oleh hukum Belanda selama masa penjajahan. Nah, sistem hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, dan hukum internasional. Nah, sumber hukum yang diterapkan di Indonesia mencakup hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Hukum positif di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan peraturan daerah. Pancasila juga diakui sebagai sumber hukum di Indonesia karena merupakan dasar negara dan ideologi nasional. Sekian video dari saya. Pada materi ini saya mengambil kesimpulan bahwa sistem hukum di Indonesia didasarkan pada sistem hukum Eropa kontinental atau civil law yang dipengaruhi oleh hukum Belanda selama masa penjajahannya. Terima kasih.